Dan ternyata pada tahun 2024 sebuah organisasi dari Indonesia teken perjanjian membayari gaji PNS di Universitas Negeri Jerusalem tadi, UNJ. Ormasnya apa itu? Muhammadiyah. Nah, ini saya baru tahu setelah saya datang ke sana di bulan Ramadan kemarin tahun ini. Dan ini nggak ada di media sosial. Artinya apa? Yang kita lakukan itu sebetulnya banyak, hanya tidak terekspos, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu nikmatnya berjamaah. Dana kita dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat buat umat, bukan hanya di Yogyakarta, tapi juga di Yerusalem. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, di sini saya sebetulnya pulang kampung karena aslinya saya itu orang pulang progo. Oh, aslinya saya orang barat, ya. Tinggalnya di barat sungai sana. Ya, barat itu mana sana? Ya, ke sana. Bapak ibu saya itu masih sepupuan juga, asli orang pulang progo. Lalu kemudian di masa kecil saya kami pindah ke Jakarta. Ya, jadi dari bekas ibu kota Indonesia kami pergi ke ibu kota Indonesia yang sekarang, dan nggak mau ke Indonesia ibu kota yang nanti, nggak mau. Ya, cukup sampai Jakarta saja. Ya. Jadi kesini nih sama seperti pulang. Saya kurang lebih terakhir kali di Indonesia 3 bulan yang lalu, dan janjian ketemu sama istri, kita ketemu di Jogja. Ya, jadi ada alasan kenapa saya tidak menginap di sini. Saya pasrahkan, dan pokoknya terserah kamu kepada istri saya. Kita nginap di mana, itinerarinya atau jadwal agendanya bagaimana di Jogja, saya pasrahkan sama istri. Sampai dengan saya dapat tiket kereta ke sini, saya nggak tahu mau nginap di mana. Kalau saya ditelepon nanti nginap di sini, wes ikut. Ya, bahaya kalau kita nggak ikut istri selama nggak ketemu, bahaya nanti. Ya, bahaya. Bisa-bisa dia minta merdeka nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin mau cerita ada apa sebetulnya sejauh ini selama ini di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah ada bentang alam yang namanya Bumi Syam. Apa itu Bumi Syam? Ini ibarat kalau kita bicara bentang alam namanya Surakarta. Surakarta ada apa saja? Solo, Seragen, Kartosuro, Surakarta, Solo, pokoknya itu, ya. Nah, dan ada beberapa daerah lagi yang termasuk ke dalam Surakarta. Akan tetapi di Syam sana, di Timur Tengah, ada daerah namanya Bumi Syam, yang di dalamnya, di tengah-tengah ada yang namanya Palestina. Ibu kotanya namanya Baitul Maqdis. Di dalam kota Baitul Maqdis ada tanah suci milik kita, namanya Masjidil Aqsa. Nah, awal tahun ini saya pergi ke Masjidil Aqsa, saya pergi ke Palestina, bukan hanya untuk jadi turis, selfie di depan Masjidil Aqsa yang kubahnya emas itu, tapi saya ada misi politik, ada misi sosial, ada misi ekonomi. Salah satunya misi ekonominya adalah, nanti nih, ngomong. Apa ini? Kopi, ya. Biar gak gagal fokus. Kopi yang satu ini apa? Jahe. Oke. Yang satu? Lemper, ya. Arang-arang. Kok kayak ngasih sesajen ke pohon ya? Kopi itu beda jauh. Nah, jadi ya Bapak Ibu sekalian, apa sih yang terjadi di Bumi Syam itu kemudian ceritanya? Dulu ribuan tahun lalu di zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada suatu suku namanya Bani Israel bahwa tanah ini milikmu. Kamu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kamu adalah bangsa terbaik. Kamu itu mingratnya manusia. Ya, Bani Israel. Nah, di mana tanah itu? Di Palestina sana. Akan tetapi rupanya Bani Israel ini melakukan berbagai kemungkaran. Apa kemungkarannya? Salah satunya adalah mereka lan nu'mina laka hatta narallah jahra. Mereka tidak akan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum na'udzubillahi min dzalik melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Bahaya sekali emang kaum ini.
dalam syariat mereka di zaman dulu itu, Islam juga agamanya, bukan Yahudi, bukan. Syariat Islam zaman dulu, mereka dilarang berburu di hari Sabtu. Sama seperti orang Islam saat ini dilarang berburu ketika kita haji dan umroh. Sama, mereka dilarang berburu di hari Sabtu, tapi mereka mengakali. Mereka memasang perangkap di hari Jumat, diambil di hari Minggu. Diakali Allah, diakali, akhirnya mereka diubah menjadi binatang. Ini azab yang tidak pernah diberikan kepada kaum yang lain. Mereka diubah menjadi kera dan babi. Ngeri. Nah, singkat cerita, hak mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan dicabut, tapi mereka gagal move on. Bagi mereka Palestina tetap milik kami, tapi mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dijajah oleh bangsa lain. Mereka saat itu dijajah oleh bangsa Romawi, dan di masa kaum muslimin, di masa Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, mereka dikalahkan dalam perang Khaybar. Mereka tersebar ke seluruh dunia, dan kurang lebih 130 tahun yang lalu, pada saat kita masih mengurus perjanjian Giyanti, atau pada saat kurang lebih di masa Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga atau keempat, mereka berkumpul di Swiss, tepatnya di kota namanya Basel. Menurut saya, Swiss itu di mana Bapak Ibu? Di Eropa. Ya, di Eropa, di barat sana. Jadi jauh sekali. Kita saat itu sedang disibukkan bertempur melawan Belanda, dan di sini lagi ada geger geden-geden karena ada beberapa anggota kerajaan yang pro Belanda, beberapa anggota kerajaan pro dengan jihad saat itu di Yogyakarta ini. Mereka mengadakan konferensi di Swiss 130 tahun yang lalu. Apa hasilnya? Orang-orang Bani Israel yang saat itu agamanya Yahudi mengeluarkan ajaran yang namanya Zionisme. Untuk apa? Kembali ke Bukit Sion. Bukit Sion adalah bukit tempat adanya Baitul Maqdis menurut orang-orang Kristen dan Yahudi. Namanya Bukit Sion, ya. Lalu semenjak saat itulah mereka mengadu domba negeri-negeri Islam. Mereka mengadu domba tokoh-tokoh kaum muslimin dan mencoba mencaplok tanah Palestina sampai hari ini. Ceritanya begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika mereka mencaplok tanah Palestina itu, mereka kejam sekali. Sampai malam tadi, jumlah korban yang dihitung sejak tanggal 7 Oktober 2023 atau tepat 2 tahun yang lalu akibat perang adalah 66.228. Itu kurang lebih jumlahnya 4 kali lipat mahasiswa UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 4 kali lipat. Setiap hari kurang lebih 70 sampai 150 orang syahid dibunuh. Dengan cara apa? Dibom, ditembak, atau dilaparkan. Bapak Ibu sekalian, saya dengan ayah saya itu suka gergeran. Saya suka tanya, Pak, kok makanan asal Jogja itu aneh-aneh ya? Nah, ada apa? Growol. Dulu waktu kecil saya beli growol itu kok aneh ya Pak? Kenapa rasanya kayak kaos kaki? Growol. Baru ada rasanya kalau dimakan pakai sambal, ada ikan asin. Nah, tempe bungu. Tempe bungu itu kan tempe dari kacang beracun, direbus dulu baru bisa dimakan. Ya kan, sayur jantung pisang, sambal garengpung. Kenapa muncul makanan seperti itu? Karena dulu Yogyakarta, sekota Jogja, bahkan bukan cuma sekota Jogja, seprovinsi Jogja diblokade oleh Belanda. Kita nggak boleh dagang, sehingga singkong busuk direndam biar nggak bau, ditumbuk, dijadikan makanan. Serangga agak pedas, dijemur, dijadikan sambal. Biar apa? Biar gaplek itu ada rasanya. Ya kan? Cuma di Jogja adanya makanan-makanan itu. Belalang goreng, undur-undur, apalagi. Ya pokoknya gitu. Nah itu cuma di Jogja. Kita ke Solo nggak ada itu Bapak Ibu. Ke Magelang nggak ada, Purworejo nggak ada. Enak-enak makanan di sana. Di sini ya enak juga, gitu kan, yang suka
bapak ibunya yang masih mewariskan makanan itu. Dan saya dapat cerita dari singgah saya, kenapa muncul makanan itu? Di blokade. Kita tidak bisa masuk makanan, tidak bisa menjual makanan, dan itulah yang terjadi di Gaza hari ini. Itulah yang terjadi di Palestina. Makanan-makanan aneh-aneh itu muncul. Daun rumput bisa dimakan ternyata, ya kan? Terpaksa. Tidak ada cara lain, bahkan sampai kucing. Karena darurat, kucing kan haram dimakan. Tapi karena terpaksa, karena darurat dimakan. Karena saking tidak adanya makanan, dan itu menyebabkan mereka syahid atau mati karena kelaparan. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menembus blokade penjajah Zionis itu, maka kami aktivis dari seluruh dunia, terutama dari Eropa, berpikir nih gimana caranya. Aksi yang pertama pada tahun 2010, sekelompok aktivis dari Turki beli kapal besar namanya kapal Mavi Marmara. Kurang lebih ada 50 aktivis kepalestinaan berlayar dari Hatay, dari Turki menuju Gaza. Karena Turki dengan Gaza itu dekat, sama seperti ibaratnya nggak sedekat Bakauheni dengan Merak, akan tetapi kurang lebih sedekat itu. Mereka berlayar mendekat ke Laut Gaza 100 km kalau tidak salah dari lautan Gaza. Mereka ditembaki dan 10 orang di antara mereka terbunuh. Salah satu di antara mereka adalah orang Indonesia yang ditembak oleh tentara Israel tembus di dadanya. Beliau saat ini masih hidup dan menjadi mentor saya ketika saya mau berangkat untuk berlayar dari Tunisia ke Gaza. Ceritanya kayak gitu. Kemudian aksi itu gagal di perang yang sekarang ini tahun 2025 awal di bulan Ramadan. Negara-negara tetangga Gaza yang di wilayah Afrika, nah ada Timur Tengah. Namanya Timur Tengah itu berarti di timurnya itu negara Asia, di selatannya negara Arab, di utaranya negara Eropa, di baratnya negara Afrika, persis di tengah itu Bapak Ibu sekalian. Sama kayak Jogja ya, timurnya Jawa Timur, di baratnya Jawa Tengah, di utaranya Surakarta, selatannya Laut Jawa. Itu tengah-tengah sekali Jogja itu. Tengah-tengahnya Pulau Jawa katanya, secara peradaban bukan secara geografis. Nah, orang-orang yang tinggal di Afrika itu ngotot. Mereka sewa truk diisi dengan gandum, diisi dengan kurma, diisi dengan daging. 2.500 orang nyetir dari Maroko, tembus Tunisia, tembus Libya, tembus Aljazair, tembus Mesir, tapi dilarang masuk oleh Mesir dan Israel. 2.500 orang itu diusir dengan paksa dan sebagian dipenjara. 2025 ini, saking mereka itu ingin menembus blokade. Akhirnya ada lagi satu kapal namanya Medlin dan Hamzolah. Satu-satu di kapalnya berlayar, ditangkap oleh Israel, suruh pulang. Berlayar lagi kapal Hamzolah, ditangkap Israel, suruh pulang. Kami kesal, karena kesal orang-orang Eropa, Afrika, Malaysia, dan Indonesia rapat ceritanya. Bulan Juni 2025 kami rapat, yuk kita beli 50 kapal, kita berlayar dari Laut Tengah, dari Laut Mediterania ke Gaza dengan 50 kapal. Satu kapal diisi 9-20 orang, diacak-acak campur negaranya. Cuma informasinya harus ada negara Eropanya satu, negara Asianya satu, dan negara Afrikanya satu. Biar apa? Biar rata. Nggak boleh satu kapal Indonesia aja, itu nggak boleh. Akhirnya kami beli kapal, cuma karena 50 kapal, tidak semua kapal di satu negara itu terkumpul. Ada 4 negara tempat kami beli kapal. Pertama, negara Tunisia, kemudian Italia, Spanyol, dan Yunani. Terus nanti pasti ada yang tanya, oh jauh sekali Tunisia, Spanyol, Italia, Yunani. Dalam bayangan kita yang belum pernah ke sana, disebut Italia itu Eropa, disebut Tunisia itu Afrika. Kelihatannya jauh sekali. Padahal tempat itu sebetulnya menyerupai Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ada batas negara Cina di Laut Cina Selatan. Kemudian ada Singapura di tengah-tengah, ada Malaysia di kanan dan di kiri. Kemudian di selatan ada Riau milik Indonesia. Sebetulnya Laut Mediterania itu seperti itu. Di utaranya sudah benua Eropa, 50 km ke selatan itu ada 3 negara Afrika dekat, Tunisia, Libya, dan Maroko. Nah ceritanya kayak begitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah umroh ke Arab Saudi, kan mereka itu bahasa pertamanya bahasa Arab, bahasa keduanya campur, ada yang bahasa Bangladesh, bahasa Inggris, ya nggak?
bahasa Urdu, Pakistan dan lain-lain. Kalau di sana di Tunisia atau di Afrika bagian barat, bahasa pertamanya bahasa Arab, bahasa keduanya bahasa Perancis. Karena mereka itu dekat sekali dengan orang-orang Perancis, negaranya itu dekat dengan Perancis. Kami beli kapal di 4 negara itu, kami janjian. Kapal dari Spanyol sekitar 30 kapal berlayar ke Tunisia, nunggu berkumpul dengan 10 kapal yang lain. 40 kapal dari Tunisia berlayar ke Italia, kumpul lagi dengan 10 kapal yang lain. Berlayar lagi 2 hari ke Yunani, kumpul dengan 6 kapal yang lain, lalu berjalan lurus ke Gaza. Rencananya seperti itu, rencananya. Saat itu, ya, saya sedang berada di Jordania. Itulah kenapa saya nggak pulang-pulang 3 bulan atau 2 bulan. Saya lagi berada di Jordania bareng sama bapak-bapak TNI mengawasi airdrop yang diturunkan ke Gaza. Tiba-tiba ditelepon, halo, mau nggak berangkat ke Tunisia? Ngapain? Berangkat ke Gaza naik perahu. Oke, sip, jalan. Kenapa? Ya, selain membayangkan seru, ini adalah perjuangan kita untuk membuka blokade kan gitu. Nah, kemudian ternyata sampai di Tunisia, sebagian kapal itu kena badai, rusak. Mereka balik lagi ke Spanyol, diperbaiki, terlambat. Harusnya kami berangkat tanggal 2 September, tanggal 4 kapal itu baru datang. Nah, disinilah baru terjadi sabotase yang dilakukan oleh Israel. Pada tanggal 7 September, kurang lebih sekitar sebulan lalu, kami dijadwalkan berangkat. Tapi ternyata dari 30 kapal, sekitar 20 atau 30-30 itu rusak. Ada yang tangki bahan bakarnya hilang, kemudiannya patah, layarnya patah, sampai GPS-nya hilang. Ini disabotase 30 kapal. Gak mungkin 30 kapal itu rusak semua, itu gak mungkin. Yang kedua, kapten kapalnya pada mundur. Kami sudah berhasil memperbaiki kapal, kaptennya ada lagi. Di tanggal 9 dan 10 September, salah satu kapal kami ditembak drone oleh Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, terbayang nggak drone? Ya, drone itu bentuknya seperti pesawat, cuma segi 6 gitu. Cuma kalau di Indonesia isinya kamera, drone Israel itu isinya senjata. Drone itu melemparkan granat, meledakkan 2 kapal, namanya kapal Alma dan kapal Family. Tapi kemudian kami tetap ingin berangkat, sehingga pada tanggal 12 September satu persatu dari kami berangkat. Tapi pemerintah Tunisia tidak mengizinkan kami berangkat bersama-sama, satu-satu. Biar aman, dan pemerintah Tunisia diancam oleh Israel. Karena pada saat yang sama kami menonton televisi, rupanya ada kejadian markas gerakan Hamas, gerakan pejuang kita di Doha, diledakkan oleh Israel. Ini berita besar. Kenapa? Doha, ibu kota Qatar, dekat sekali dengan Arab Saudi, itu adalah satu dari 10 kota paling aman di dunia, Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini, kalau Jogja masuk 10 kota paling bahagia di dunia, ya kan? Karena apa? Meskipun UMR-nya rendah tetap bahagia. Dikata-katai suku lain tidak pernah minta merdeka. Ya. Tapi kalau Doha itu tidak pernah ada perang selama 100 tahun terakhir di sana itu. Semua gerakan-gerakan Islam itu punya kantor di sana, ternyata diledakkan dengan pesawat tempur. Kemana angkatan udara dari Qatar? Ternyata pesawat tempurnya itu pesawat tempur yang paling canggih, yang kecepatan yang melebihi sistem pertahanan udara yang paling canggih yang dimiliki oleh Qatar pada saat itu. Saat itu, kemudian kami rapat, kami memutuskan, ini kalau kejadian seperti ini, tampaknya yang berlayar dari Indonesia jangan semua. Mengapa? Karena negara Indonesia pro-Palestina. Akan tetapi secara politik, negara kita tidak sekuat negara Eropa untuk menekan Israel. Maka akhirnya 3 orang dari kita terpilih untuk berangkat. Pertama, Ustadz Hussein Gaza sebagai steering committee. Yang kedua, Ustadz Fatur sebagai perwakilan aktivis. Dan Mbak Wanda Hamidah. Ada yang kenal Mbak Wanda Hamidah? Ya, tahu. Enak ini karena saya ngaji di hadapan orang-orang yang pernah muda, jadi pada tahu. Saya kemarin di kampus tanya, kenal Wanda Hamidah? Enggak ya, coba dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka berlayar. Akan tetapi kesepakatan memang mereka tidak berlayar sampai Gaza. Mengapa? Yang sampai Gaza yang diutamakan memiliki warga negara kewarganegaraan Eropa, sebab negara mereka lebih kuat. Khawatirnya kalau warga negara Indonesia ditahan,
negara kita tidak bisa cepat menangani, isunya nanti malah kemana-mana dan lain sebagainya. Apalagi Bapak Ibu sekalian masih ingat nggak sebulan lalu negara kita lagi ngapain? Lagi rusuh. Negara kita lagi sakit dan pemerintah maupun rakyat sedang berusaha menyembuhkan sakitnya itu. Ya kan? Saya juga kaget, saya melihat dari Tunisia loh, sampai kantor polisi dibakar, ini nggak pernah seperti ini sebelumnya. Dan kami tahu ini bukan mahasiswa, ini bukan penduduk. Ini mesti penyusup. Ya separah-parahnya kita demo, mahasiswa itu demo, separah-parahnya masyarakat itu demo, tidak akan pernah kepikiran bakar kantor polisi, benar nggak? Ini mesti penyusup. Nah, itu dia. Karena polisi kan mitra masyarakat, ya nggak? Kalau bayangkan kalau misalnya masyarakat tidak lagi menaati aturan dan tidak ada yang bisa menjaga hukum agar tetap tegak, yaitu polisi, apa yang terjadi? Chaos. Dan itulah yang diinginkan. Maka pada saat itu kami berpikiran sudah kita jangan menambah beban negara. Gitu. Karena kalau bayangkan di antara kita 30 yang ditangkap, negara lagi chaos, apa yang terjadi kira-kira? Ya kan? Saat itu akhirnya kami semua, sebagian di antara kami 15 orang bertahan di Tunisia untuk menunggu teman-teman kami yang berlayar. 15 yang lain ke Yordania untuk lanjut menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Itu ceritanya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian 3 hari terakhir kapal-kapal itu sampai ke lautan internasional yang paling dekat dengan Gaza. Apa toh laut internasional itu? Nah, laut itu Bapak Ibu sekalian ada 2 jenis. Laut yang dikuasai oleh sebuah negara, panjangnya 200 km dari daratan sebuah negara. Contoh, 200 kilo dari pantai Gelagar itu punya Indonesia. Tapi di luar batas 200 kilo itu lautan internasional. Kapal-kapal Indonesia nggak boleh lewat situ kecuali ada izin. Kapal perang Indonesia tidak boleh lewat situ tanpa izin atau tanpa urusan yang mendadak. Ya. Nah, kapal-kapal kami masih di lautan internasional ternyata sudah disergap oleh tentara Israel. 50 kapal ditangkap dan sekitar 470 aktivis yang ada di atas kapal itu saat ini di penjara Israel. Dan benar firasat kami, rupanya orang-orang yang memiliki keluarga negara Eropa lebih cepat dipulangkan oleh Israel karena Israel takut. Yang belum pulang saat ini orang-orang yang keluarga negaraannya Pakistan, Turki, Malaysia, dan negara-negara Afrika. Kita tidak mengatakan negara mereka lemah, tidak. Tapi di hadapan Israel, negara-negara itu dianggap sebagai musuh. Termasuk Indonesia dianggap sebagai musuh. Sehingga mereka akan lebih lama untuk melepaskan, mereka nunggu tawar-menawar terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagian terakhir, jam 6 pas. Kita selesai coba ini 6.45. Ya. Sekali tanya jawab ya. Sebelum saya tutup, saya mau memberitahu gimana caranya kita bisa memberi bantuan ke Gaza. 1, emangnya masuk? Yang kedua, kalau masuk lewat mana? Nah, bantuan ke Gaza tahun 2024 masuk lewat Mesir. Tapi pada saat tanggal 6 Mei 2024 saya lagi nongkrong saat itu di Rafah bagian Mesir mau masuk, ternyata Rafah diledakkan oleh Israel. Saya ingat sekali karena saat itu saya sebulan di Mesir bareng sama tokoh-tokoh dari Indonesia mau masuk, nggak bisa, diledakkan oleh Israel. Maka kita pindah lewat negara Yordania. Kenapa lewat Yordania? Karena Yordania itu seakan-akan seperti Surakarta dan Yogyakarta. Apa gini? Pernah dengar nggak? From the river to the sea, Palestine will be free. Sekali tekan Tegoro, Palestina mesti merdeka. Bahasa Jawa gimana itu? Pokoknya gitu. Jadi Palestina dengan Yordania, ya itu ibarat Yogyakarta yang dibelah oleh Kali Progo, ibarat seperti itu. Di timur Sungai Yordan, negara Yordania. Di barat Sungai Yordan adalah Palestina. Nah, ibaratnya seperti itu. Maka kalau kita mau masukkan bantuan ke Palestina, itu ibarat kita ngantri di sini, mau masukkan bantuan ke Kulon Progo, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kami saat itu pergi ke Yordania dan hari ini bantuan kemanusiaan itu bisa masuk lewat Yordania. Dari Yordania kita 1 mengepak kardus-kardus, yang kardus-kardus itu dinaikkan ke pesawat Hercules, dijatuhkan ke Gaza. Itu lebih cepat tapi paling mahal. Yang kedua, yang lebih murah, kita ngepak kardus-kardus, terkumpul 800 kardus jadi 1 truk.
Biaya membeli barangnya, biaya memberangkatkan truknya sampai masuk ke dalam Gaza 670 juta bersihnya. Kalau kotornya sama biaya berangkat ke sana, biaya pungli, biaya ini, biaya itu antara 700 juta sampai 1 miliar per bulan ini. Kenapa seperti itu? Karena untuk memasukkan truk itu kita mau tidak mau izin ke tentara Israel karena diblokade. Ceritanya gini, misalnya nih ada jembatan ya dari Bantul ke Kulon Progo. Nah di jembatan itu tentara Israel itu berjaga, meskipun Kulon Progo itu punya kita, tapi yang menjaga tentara Israel. Apa ini truk mau ngapain ngasih bantuan kemanusiaan? Ya udah bayar $2.000, $3.000 dan lain-lain sebagainya. Gitu loh ceritanya. Makanya sangat mahal. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau masuk kan bantuan kemanusiaan 100 juta, 200 juta, bisa nggak masuk? Bisa. Tapi gabung sama beberapa lembaga, satu truk itu misalnya ada Kopi Ngaji, gabung sama Masjid Jogokarya, gabung sama Masjid Nurul Asri, Teras Dakwah dan lain sebagainya, gabung jadi satu, terkumpul 700 juta, masuk satu truk. Cuma benderanya Indonesia, tulisannya Komunitas Dakwah se-Yogyakarta. Lambangnya kecil-kecil di bawah, itu pun oleh Israel disobek. Ketika masuk Gaza, tidak ada lambang apapun kecuali bendera Indonesia. Tujuannya apa? Agar donatur dibuat tidak percaya bantuan masuk. Karena Israel itu paling sobel dengan bantuan kemanusiaan dari Indonesia dan negara-negara lain karena banyak. Yang kedua, Israel mau agar orang-orang Gaza tidak tahu bahwa Indonesia itu bantu. Gitu loh ceritanya. Benar-benar juga orang jahat kan begitu kan. Tapi gini Bapak Ibu, tidak semua orang Yahudi itu jahat. Tidak semua Bani Israel itu jahat. Ada Bani Israel yang masuk Islam, ada orang Yahudi yang tidak setuju penjajahan. Makanya hari ini jurnalis Palestina, tokoh-tokoh dunia Islam mengatakan musuh kita tahun ini itu bukan Yahudinya, tapi Zionismenya, negara Israelnya. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, jenis kedua, bantuan ini juga bisa kita berikan kepada masyarakat Gaza yang berhasil mengungsi ke Yordania atau ke Mesir. Di sana bantuannya bisa dua jenis. Pertama, biaya hidup yang kita ubah dalam bentuk makanan atau biaya sekolah dan lain sebagainya. Atau yang kedua, biaya rumah sakit yang itu cukup mahal. Misalnya Bapak Ibu sekalian kecelakaan, dan ini bayangkan orang Gaza kena bom gitu ya. Tangannya patah, tangannya putus dan lain sebagainya. Tentu biaya perawatannya puluhan juta. Namanya puluhan juta itu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Terutama kalau bantuannya lewat Jordan. Kenapa mahal? Karena Bapak Ibu sekalian, mata uang Yordania itu terkuat nomor 4 di dunia. 3 hari lalu, ya atau bukan 3 hari lalu, sekitar 5 hari lalu saya masih di Yordania. 1 dinar Yordan 23.500 rupiah. Sementara 1 dolar cuma 16.500. Mata uang Jordania, Oman, Qatar dan Kuwait, Bahrain dan Kuwait itu 4 mata uang paling tinggi di dunia. Sehingga kalau ada yang mengatakan negara Islam itu negara-negara miskin, dia nggak update. Kalau ada yang mengatakan negara-negara Islam itu negara yang jadi beban dunia, dia tidak update. Karena saat ini 10 keluarga terkaya di dunia, 3 diantaranya adalah keluarga orang Islam. Keluarga An-Nahyan, penguasa Uni Emirat Arab, keluarga Tamim yang menjadi penguasa Qatar, dan penguasa Saudi yaitu keluarga As-Saud. Itu keluarga terkaya di dunia. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau saya sampaikan di sini, jangan kecil hati, kita bisa membantu Gaza dengan cara apapun. Dari Jogja bisa atau tidak? Bisa. Cara yang pertama, beritahukan informasi ini kepada anak-anak kita. Beritahukan informasi ini kepada kawan-kawan kita, ibu-ibu di sebelah kanan kiri, kepada bapak ibu kanan kiri. Jadikan sebagai materi khutbah Jumat, dilaporkan sebagai materi khutbah nikah. Palestina lagi terjajah, jadikan pernikahanmu itu bermanfaat buat pembebasan Palestina. Loh iya, ya kan? Jadikan pernikahanmu itu pernikahan yang mampu membuat penjajahan itu takut sehingga pergi dari tempat itu. Bagi yang punya toko, jangan dikira toko-toko kita yang di pelosok Kulon Progo, pelosok Bantul, Sleman, Gunung Kidul apalagi nggak berpengaruh kepada penjajah. Berpengaruh. Ada beberapa produk yang terafiliasi oleh penjajah yang Bapak Ibu sekalian bisa cari di Google.
produk terafiliasi Israel, produk mendukung Israel. Saya bersyukur kajiannya hari ini di sini Muhammadiyah itu sudah punya produk alternatif banyak. Kalaupun di daerah lain yang bukan Yogyakarta sulit dicari, masih banyak alternatif. Misalnya apa? Yang mudah alternatif itu contoh merek-merek dari HMI, ya kan? Itu mudah sekali dicari. Atau air minum, cari aja produk lokal, ya kan? Yang produk lokal itu ciri-cirinya apa? Yang namanya aneh-aneh. Air Jogja, air Gunung Kidul, air Sleman, Santri. Pokoknya namanya nggak ada air-airnya deh. Namanya itu tidak mencirikan air minum, tapi itu air minum, ya kan? Itu contoh yang paling gampang. Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya ulang tahun, pesta pernikahan atau anniversary pernikahan yang ke-75 misalnya, jangan ke restoran ayam goreng yang dari luar negeri. Rasanya bodoh Bapak Ibu sekalian. Peternakannya sama-sama di Gelagah, dari Pantai Budel sama. Mau merek lokal, mau merek luar, peternakannya sama-sama di Gunung Kidul. Sausnya, cabenya itu sama-sama dari Tanah Sultan di Gelagah sana, dipanennya sama. Jadi mendingan beli di sebelah, ngadain di rumah, atau tempat ini juga bisa disewa kok, ya, bisa disewa. Saya mau ngadain anniversary pernikahan saya ke-50, boleh nggak pakai topping aja? Saya yakin boleh. Dan pernah ya, karena saya lihat di UJ itu dulu ada anniversary pernikahan di sini rupanya. Jadi memang tempatnya sangat asik untuk dijadikan akad nikah. Jadi saya mikir dari tadi ini, mudah-mudahan tidak tersebut mau nikah lagi. Terakam ya. Itu kan di kanan ini bapak-bapak pakai batik, di kiri sekelompok ibu-ibu yang udah pakai gamis dan lain-lain sebagainya. Di depan anak-anak muda, apa lagi? Gitu kan? Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, yang punya toko di sini bersihkan dari produk-produk terafiliasi penjajah seperti kopi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali merek-merek lokal kok, ya banyak. Dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang punya travel umroh misalnya, jangan transit di negara-negara yang non muslim. Meskipun murah dia, tapi kita berikan edukasi kepada jamaah kita. Misalnya, jangan transit di negara non muslim. Misalnya di mana, di India, yang India itu sudah jelas-jelas mendukung penjajahan dan memerangi kaum muslimin di Pakistan. Transitnya di Qatar saja, di Oman saja, di Uni Emirat saja, atau dimanapun itu yang bukan negara menyetujui penjajahan, meskipun lebih mahal sedikit tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang ketiga yang bisa kita lakukan lagi adalah pasang gambar Masjidil Aqsa di rumah-rumah. Ingat, tanah suci kita ada 3. Yang pertama Masjidil Haram yang adanya di kota Mekah. Tanah suci yang kedua di kota Madinah, yang saat ini seluruh tanah suci Madinah itu tertutup oleh Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Baitul Maqdis yang terletak di kota Al-Quds atau kota Jerusalem menurut orang-orang non-muslim. Ya, kalau mau saya analogikan, Palestina itu adalah Yogyakarta. Ibu kota Yogyakarta adalah kota Yogyakarta. Maka kota Yogyakarta itu kita ibaratkan sebagai tanah suci atau kota Baitul Maqdis. Di tengah kota Jogja ada komplek keraton, yaitu Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa ada musala atau Masjid Al-Qibli yang berubah hitam, ada Masjid Qubatus Sofah yang berubah emas, ada lapangan Masjidil Aqsa-nya, itulah komplek keraton. Ya, ada lapangan besar dengan pohon beringin di tengah, gitu loh. Iya, ada masjidnya, ada apanya, itulah komplek Masjidil Aqsa. Semuanya itu disebut sebagai Masjidil Aqsa. Ya, yang ngomong ini pernah kesana, Bapak Ibu sekalian ya. Jangan khawatir, saya bisa menyebutkan. Jadi, alhamdulillah saya pernah pergi ke 4 tempat yang nanti di akhir zaman akan menjadi tempat kaum muslimin. Pertama Masjidil Haram, jelas umroh. Masjid Nabawi juga jelas umroh. Kemudian ke Masjidil Aqsa. Di sana tempat nanti Nabi Isa alaihi salam akan memimpin manusia bersama dengan Imam Mahdi. Lalu yang keempat, Masjid Bani Umayyah yang ada di Damaskus, tempat turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Saya sudah pernah ke sana dan itu suasananya luar biasa sekali. Ya, di negeri mana itu? Di negeri Suriah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu setengah jam. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak, sabar. Alhamdulillah.
Selesai penjelasannya. Ini bukan juga langsung dengan aktivis yang sana Bapak Ibu. Oke, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kalau misalnya produk Riboy, Samuel Riboy itu kan dari sana, pendukung Israel lah gitu. Nah kalau misalnya Ramas kalau nggak pakai itu kok ketumben tuh gimana? Ini bagus ini pertanyaannya kan. Betul ya. Dikumpulkan dulu langsung dijawab. Oh, dikumpulkan dulu, oke. Mungkin yang perempuan dulu kali ya. Ladies first, oke. Ya, pakai mic aja Bu, biar yang dari Bantul bisa dengar. Alhamdulillah saya bisa live sama panggilnya apa ya? Ustaz apa Bang ya? Mas aja, Mas. Salah, biasanya saya cuma lihat YouTube-nya aja. Oh, jauh. Sekarang bisa live alhamdulillah. Pertanyaan saya satu. Apakah negara-negara Islam di sekitar Syam itu sudah tersandra karena tidak bisa bantu? Yang tersandra di sini maksudnya kayak ya kita sudah tahu ya, namanya gosipnya si MBS dan kawan-kawan itu apa namanya Raja Abdullah dan lain-lainnya itu sama ini apa dari Mesir juga gitu, istilahnya tersandra lah gitu. Terus yang kedua mengenai labirin, saya kok penasaran dengan labirin. Apakah di labirin itu suasananya tuh saya membayangkan seperti Siti Maryam ketika berada di dalam apa mihrab, kemudian makanan datang sendiri. Apakah tentara-tentara apa Kosam dan lain sebagainya yang di dalam labirin itu karena katanya 500 kilo ya? Itu apakah juga mendapatkan kakak jaga yang sama gitu. Terus bagi yang ketiga Ya, giliran sama yang lain Bu. sudah saja. cukup. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya Mas Risalah Al-Amar terkait dengan tadi boykot dan transit gitu. Mungkin kalau Antum ini kan influencer dakwah, salah satu influencer dakwah yang menyuarakan tentang kepedulian kita terhadap Baitul Maqdis Palestina. Nah, Antum itu kan kesana itu dalam misi politik, misi sosial, misi ekonomi sekaligus penelitian gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang awam yang kesana dari saudara muslim kita yang kesana itu hanya dalam rangka berkunjung saja gitu. Apakah itu kita apakah harus ke sana, bukankah di sana itu negara Israel dan keuntungannya itu untuk mereka gitu, dan tidak banyak juga seperti travel umroh itu yang mengadakan transit ke sana gitu. Apakah itu harus diboykot juga? Sekian, jazakallahu khair. Oke, mungkin 3 dulu kali ya, saya lupa nanti. Oh, aku catat. Iya, mau. Oke, silakan mulai. Maju Pak. Nah, sekarang yang laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait dengan yang disampaikan Mas Rizal tadi, Israel itu ya takut dengan pemahaman dari Eropa. Sementara di sekitar Palestina ini kan banyak orang-orang sekeyakinan
Apakah karena kemudian tidak bersatu orang-orang Islam ini? Karena terlihat hanya narasi-narasi saja muncul itu. Tidak ada bentuk satu kekuatan yang kompak begitu kemudian melawan Israel. Sehingga Israel ini bisa takut begitu. Karena dari berita yang kita dengar diserang Iran saja, Israel ini juga sebetulnya kalah kabur juga. Bagaimana pendapat masih salah terkait dengan pemahaman atau keyakinan sekitar Palestina itu, sehingga kenapa tidak bisa bersatu? Apa karena Syiah dan Sunni atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya. Terima kasih. Ini ada 4 pertanyaan ya. Bagaimana? Banyak. Yang pertama soal Lifebuoy tadi gitu ya. Oke, ini sebut merek awal. Oke, kita tahu Lifebuoy dari satu perusahaan inisialnya Unilever, ya kan? Nah, gimana sih statusnya Unilever ini? Itu yang harus saya luruskan. Pertama, Unilever itu tidak mendukung Israel. Saya luruskan. Tapi kalau kena boykot, oke. Satu, Unilever itu berbisnis juga di tanah Palestina yang dijajah Israel, sehingga membuka lapangan kerja buat orang-orang Israel, dan dia membayar pajak juga kepada orang-orang Israel. Yang kedua, dia punya anak perusahaan cabang yang khusus jualan es krim, namanya Ben's Jerry. Di Indonesia nggak ada. Es krim Ben's Jerry ini anti Israel, meskipun anak perusahaannya Unilever. Nah, suatu ketika ribut sama struktur Unilevernya. Ributnya kenapa? Unilever mengatakan kamu harus tetap jualan di Israel, tapi kata es krimnya nggak mau, ini tanah penjajahan, nggak mau saya. Karena keuntungannya masuk ke mereka nanti. Kalau kita jualan di sana, pajaknya masuk ke Israel. Akhirnya dikuliah di perusahaan. Disitulah kemudian Unilever kena boykot. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kan di Indonesia rata-rata produk-produknya Unilever ini, mohon maaf kalau ada yang mungkin kerja di Unilever dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya terangkan faktanya saja. Silakan Bapak Ibu sekalian menentukan sendiri. Unilever itu di berbagai negara mempromosikan LGBT. Di Indonesia, sampo-sampo Unilever contohnya apa? Sunsilk kalau bahasa Jogja, kalau bahasa Indonesia Sunsilk, ya. Itu di Thailand itu mengadakan pemilihan Miss LGBT. Di Thailand. Begitu sampai di Indonesia, dia bikin varian hijab. Jadi memang kepentingannya bisnis saja. Ya, maka alasan boykotnya dua itu sebetulnya. Tapi kan permasalahannya sekarang, bagaimana kalau kita alergi? Kalau namanya sudah alergi, silakan gunakan yang cocok. Tidak ada pilihan. Tapi sambil nyari yang cocok yang mana? Karena bisa jadi bukan alergi sampo, bisa jadi airnya, atau bisa jadi pakainya kebanyakan, bisa jadi pakainya keseringan. Ini konsultasinya ke dokter. Nah, ya karena kan bisa jadi memang rambut kita ini terlalu terbiasa dengan produk Israel gitu kan. Begitu diganti gitu kan, kok ketombean rambut kita bicara ini mesti produknya Muhammadiyah ini. Iya kan? Biasain, apa-apa produk kaum muslimin juga. Nanti sebulan kemudian biasa insya Allah. Ya, insya Allah. Contoh produknya. Biar tahu, saya nggak tahu variannya apa aja kalau di Jogja ini ya. Kalau di Jakarta sana itu cukup banyak ya. Pokoknya yang ujungnya mu, gitu aja lah. Yang ujungnya mu, wah itu berarti produk Muhammadiyah. Gampang kan? Nah, sampo-mu apalah nanti ada. Indomie, yang instan juga ada produk Muhammadiyah ya. Minum, saya kemarin coba, meskipun menurut standar Indonesia kurang asing. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan micin. Minu itu nggak pakai micin itu, cuma bumbu biasa aja, makanya rasanya agak tawar, tapi lebih sehat gitu loh. Ya kan? Nah, oke. Yang kedua tadi pertanyaannya mengenai terowongan yang dipakai oleh para pejuang. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, tanah yang ada di Palestina itu mirip sekali dengan tanah yang ada di Gunung Kidul. Jadi tanah campur batu kapur. Jadi ketika digali itu tidak longsor. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan makanan? Lorong itu bukan digunakan sebagai tempat tinggal. Persis seperti simbol-simbol kita dulu ketika berjuang melawan Belanda, lorong itu cuma dipakai naruh senjata,
lapak para pejuang atau juga tempat sembunyi sementara. Jadi bukan tempat tinggal. Maka di sana kalau nanti kita sudah selesai shift untuk bertempur di siang hari, malam kita kembali ke keluarga masing-masing. Di sanalah para pejuang itu makan dan minum bersama dengan keluarganya. Di terowongan ada nggak makanan? Ada, tapi sangat terbatas. Apakah ada kemuliaan dari Allah berupa mukjizat diberikan makanan? Allahu a'lam, tapi ada beberapa cerita itu ada. Ya, ada beberapa cerita itu ada. Nah, pertanyaan selanjutnya ini juga berhubungan dengan yang pertanyaan ke-3, 4, dan 5 tadi. Ini negara-negara Islam itu pada kemana? Kok diam-diam aja? Jawabannya, Bapak Ibu sekalian, satu negara tetangga Palestina itu ada 5. Pertama, Jordania, kedua Suriah, yang ketiga Lebanon, yang keempat Mesir, yang keenam Irak, yang kelima itu Irak. Ya, cuma Irak itu tetangga tidak langsung, akan tetapi wilayahnya berdekatan, sama-sama masih di bumi Syam. Apa yang terjadi ke negara-negara tersebut? Kita tahu Mesir kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu habis kudeta. Saat itu yang terpilih melalui pemilu adalah Presiden Hafiz Quran, Syekh. Akan tetapi dikudeta oleh Menteri Pertahanannya sendiri, yang namanya Jenderal Abdul Fattah As-Sisi. Sehingga dan Presiden Abdul Fattah As-Sisi itu alasannya mengkudeta karena Israel marah sebab presiden sebelumnya membuka perbatasan Rafah, memasukkan senjata ke Palestina. Dikudeta. Yang kedua di Suriah. Suriah itu lagi perang saudara, Bapak Ibu sekalian. Saya awal tahun ini pergi ke Suriah. Itu kerusakannya 10 kali lipat daripada Gaza. Pengungsi Gaza jumlahnya 1,5 juta, pengungsi Suriah 14 juta. Beda-beda. Listrik nggak ada, sinyal nggak ada, dan mereka kena sanksi internasional. Di sana ATM nggak ada, M-banking nggak bisa, apalagi QRIS. Ya kan? QR di Indonesia Suriah nggak ada. Kita nggak bisa pakai perbankan, nggak bisa di sana. Bank itu nggak ada di sana, ATM nggak ada, sehingga di sana kita pakai uang cash. Dan pecahan paling tingginya cuma 5.000. 1 lira Suriah sama dengan 1.600. 1 lira Suriah sama dengan 1,6 rupiah. Jadi kurang lebih sama lah, kurang lebih sama dengan Indonesia. Pecahan paling tinggi cuma 5.000 perak, coba bayangkan. Karena saking negara itu mau runtuh, mau hancur, gak bisa melawan. Lebanon itu bayangkan Bapak Ibu sekalian, tahun 2022. Kalau negara lain orang rebutan jadi presiden, tahun 2022 Presiden Lebanon resign, mundur. Namanya Joseph Aoun. Kenapa? Karena negara Lebanon itu dilanda inflasi besar-besaran sehingga negaranya dinyatakan bangkrut. Negara Lebanon itu. Dan banyak yang mengatakan Lebanon negara Islam, sesungguhnya bukan. Lebanon itu negara sekuler, 50% mereka Kristen Maronit, nggak ada di Indonesia. Beda, varian Kristennya agak beda. 50%-nya lagi Muslim. Yang Muslim terbagi dua. 25%-nya itu Syiah, 25%-nya Sunni. Dulu tahun 70-an mereka pernah perang saudara, sehingga mereka ada perjanjian damai, mirip Pancasilanya Indonesia. Kesepakatannya, presiden harus Kristen, perdana menteri harus Ahlus Sunnah, ketua MPR-nya harus orang Syiah. Biar biar damai. Lebanon nggak bisa dipakai untuk melawan Israel, nggak bisa. Bagaimana dengan Jordan? Jordan takut. Kenapa takut? Karena negara-negara tetangganya hancur. Sehingga Jordania itu menjadi negara yang menampung pengungsi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, penduduk Jordania cuma 12 juta, tapi penduduk aslinya cuma 6 juta. Karena yang 6 juta lagi pengungsi Palestina. Jadi Jordan perangnya itu caranya sendiri, dia bukan dengan cara lempar senjata, akan tetapi caranya dengan apa? Menampung pengungsi. Makanya kami ini kalau ngirim bantuan kemanusiaan ya ke Jordan, karena Jordan itu dijaga biar tetap aman. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, solusinya kemudian apa? Semua sudah tahu solusinya itu menyatukan semua negara Islam. Tapi prosesnya susah karena beda-beda kepentingan. Bapak Ibu sekalian, kita ada di sebuah negeri yang pernah mengalami itu. 150 tahun yang lalu kita mengalami perjanjian Giyanti di tempat ini.
Karena perbedaan kepentingan antar keluarga kerajaan, kita mau-maunya dibelah jadi 4. Betul? Ya analoginya seperti itu saja, gitu loh. Analoginya seperti itu. Mereka itu kan satu suku, bangsa Arab semua. Tapi kenapa mau-maunya dibelah jadi 6 dengan yang namanya perjanjian Sykes-Picot? Dan mau-maunya diatur negara lain, Amerika Serikat, PBB, pemegang veto dan lain sebagainya. Kenapa? Ada yang mau menang sendiri, ada yang mau kaya sendiri. Ada yang dapat jabatan karena dibantu sama Israel, ada yang dapat jabatan karena dibantu sama Amerika, ada yang dapat jabatan karena perang, dan lain-lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, mau tahu nggak di Suriah itu tetangganya Palestina persis? Partai penguasa sebelum terjadinya revolusi sekarang itu partai apa? Partai Ba'ath. Itu layanannya apa? Komunis. Itu nggak banyak yang tahu. Suriah itu bukan negara Islam. Baru kemudian setelah revolusi yang berdarah sekali, korban syahidnya itu mencapai 500.000, ya kan? Baru kemudian Suriah itu berubah menjadi negara Islam pelan-pelan. Tapi bayangkan yang syahid 500.000. Dan itu baru kejadiannya 2024 kemarin bulan Desember. Baru 1 tahun setelah mereka itu menikmati kemerdekaan. Disuruh perang nggak bisa, susah. Itu kondisi negara Islam di bumi Syam saat itu. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Ya 2012 aja sama penjajah. Karena mereka tahu kalau negara-negara Islam itu bersatu sulit dikalahkan. Tapi kalau dibelah-belah, seperti waktu itu kita dipecah oleh perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris, mudah dicaplok satu persatu. Bedanya karakternya orang Jawa, orang Indonesia lebih lembut, mau ngobrol, yang penting sowan, disatukan dengan pernikahan, disatukan dengan tukaran tanah, disatukan dengan saling berkunjung dan sebagainya. Orang-orang Arab tipikalnya lebih keras. Kalau bisa ribut nggak berdamai nggak? Orang Jawa kan beda kan? Orang Jogja itu semarah-marahnya orang Jogja paling nanya, KTP kan gitu. Itu udah marah sekali orang Jogja. Ya sudah, setelah tahu oh tujuh KTP ini ya wis selesai. Itu sudah sangat marah orang Jogja, sangat marahnya seperti itu. Dan kemarahan paling paripurnanya orang Jogja itu bagaimana? Dibicarakan sampai turunan ke-7 setiap sawalan. Itu paling marahnya orang Jogja. Nggak akan ketemu orang Jogja teriak-teriak, nggak akan ketemu orang Jogja ngomongin orang Pakualaman, nggak akan ketemu orang Pakualaman ngomongin orang Kasunanan, nggak akan ketemu. Ya sindir-sindirnya di belakang. Ya begitu, itu tipikal orang Indonesia yang begitu aja susah bersatu. Apalagi bangsa Arab yang apa-apa diomong di depan. Nah iso kerah lain. Rebutan lain gitu kan. Kita tahu kerajaan Arab Saudi hasil pemberontakan Bani Saud kepada rezim Syarif Hussein. Kerajaan Yordania itu hasil pemberian Inggris kepada Raja Abdullah dulu, ya kan? Negara Suriah juga hasil pemberontakan dari Prancis dan lain-lain sebagainya. Sejarahnya memang tidak pernah damai. Akan tetapi bukan berarti karena bangsa Arab suka perang, enggak. Itu karena tipu daya penjajah. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kira-kira itu ya di sesi pertama saya kembalikan kepada moderator. Oh ada satu lagi terkait boykot dan transit tadi dengan orang kondisi orang-orang awam yang ke boykot, cepat saja itu gimana? Oke. Saya bertanya kepada Imam Masjidil Aqsa pada saat saya ke Aqsa. Dan saya juga bertanya kepada ulama yang lain yang ada di Yordania, di Arab Saudi dan di Mesir. Jawabannya berbeda ternyata. Ini persis perbedaannya seperti Muhammadiyah dengan aliran atau ormas-ormas yang lain. Perbedaan ini tidak mengakibatkan terjadinya sengketa atau tidak mengakibatkan terjadinya perpecahan. Ini perbedaan fikih biasa. Ulama-ulama Palestina menolak fatwa yang mengharamkan pergi ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena ada hadis yang jelas dilarang bersusah payah pergi ke semua tempat kecuali 3 tempat. Pertama kata Nabi, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Hadisnya tegas jelas. Dan pada saat Nabi mengucapkan hadis itu, Masjidil Aqsa sedang dijajah oleh orang-orang Romawi, sama sedang dijajah juga. Tapi tetap Rasul mengucapkan tidak ada kelebihannya bepergian ke semua tempat kecuali ke tempat itu. Dan kelebihannya sholat di Masjidil Aqsa itu 1000 kali daripada sholat di tempat lain. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya sholat di Masjid Agung Jogja di Kauman sana, itu keutamaannya 1/1000 dari sholat di Masjidil Aqsa. Jadi anjurannya kuat pergi ke sana. Ini yang ngomong adalah Imam Masjidil Aqsa.
ya. Dan orang yang sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, sedangkan dia niatnya tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu doa dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Selesai salam, dia akan diampuni semua dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Jadi kita nih yang kira-kira tabungannya kebanyakan dosa nih misalnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang paling ikhlas gitu ya. Orang Jogja gitu kan, UMR-nya rendah, tetap bersyukur, itu pahalanya besar sekali. Ya besar sekali pahalanya ya. Ya pembangunan makro-makro di mana-mana gitu kan. Kampus banyak di mana-mana, tapi yang kuliah bukan orang Jogja, tapi kita tetap bersyukur. Gak apa-apa. Yang orang Jogja kayak saya boleh di Jakarta, di Surabaya, di mana gitu kan, kita tetap bersyukur, itu pahalanya besar. Ya. Nah itu saja ya, keutamaannya itu tidak bisa mengalahkan sholat di Masjidil Aqsa. Ulama tipe kedua ini mereka mengharapkan karena apa? Untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa, ngurus visa. Sama kalau kita mau umroh, ngurus visa ke Arab Saudi, bayar kan? Bayar sekitar 3 juta kalau salah terakhir itu. Masuk ke Aqsa juga sama, bayar juga visa ke mana? Ke Israel. Sama 3 juta juga. Itu pun begitu masuk. Nah kemudian ulama ini memberikan jalan keluar. Kalau begitu, kalau kamu tetap mau sholat di Masjidil Aqsa, tetap mau datang ke Masjidil Aqsa, tapi lepas dari fatwa haram, ambil jalan tengah. Satu, kamu jangan datang saja, tapi kamu sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa, kumpulkan dana dari teman-temanmu, dari keluargamu, niatkan masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ya Allah, aku kesini memberikan bantuan kemanusiaan bagi saudaraku di sekitar Masjidil Aqsa. Niat yang kedua, ya Allah, aku kesini ingin tahu, meneliti dan singgah sejenak di medan perang untuk mengetahui siapa musuh kita dan mengetahui siapa sahabat kita dan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sini agar aku bisa menceritakannya kembali ke keluargaku di Indonesia. Dengan begitu, kita lepas dari fatwa haram, tapi kemudian juga kita mendapatkan keutamaan berkunjung ke Masjidil Aqsa. Tapi bagi yang merasa kayaknya tetap mengganjal deh, kayaknya kalau visanya dibayar ke Israel, kayaknya nggak enak juga. Kalau begitu jangan. Lebih baik umroh di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, doakan, ya Allah bebaskan Masjidil Aqsa dan buat aku ikut terlibat dalam usaha pembebasannya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Wah, tampak-tampak kita mendengar influencer dakwah kita, pemuda inspiratif ya. Beliau ini Ustadz Ahmad Ardisana, ini dari sekolahnya negeri. Ya, kemudian kuliahnya juga di Universitas Negeri Jakarta, sastra Indonesia. Tapi menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris, dan sekarang berjuang untuk pembebasan Palestina. Allahu Akbar. Kayak begini perlu kita gandakan ilmunya. Istrinya nggak ikut ya? Ya, ilmunya. Beliau salah satu, kalau tidak salah pernah ikut Saladin Camp ya? Iya, sama ya. Iya, saya Ustadz Gufron Mustaqim, ada Pak D-nya di sini dengan Pak D-nya mana ya? Itu dia Pak D-nya. Beliau Hakim MA dulu, ya betul ya. Ya Pak D-nya ngaji di sini. Ustadz Gufron Mustaqim 2 kali ngisi di sini. Nah beliau salah satu peserta Saladin Camp. Bagaimana membuat rencana strategis, tidak hanya teriak-teriak, tapi harus ada aksi nyata untuk pembebasan Palestina. Kopi ngaji termasuk ikut bagian di sini. Jangan pernah tidur merasa tidurnya enak kalau Palestina belum bebas. Ya, makanya kita minta Lazismu UMY untuk mengedarkan dana ya ke kita supaya kita juga ikut untuk membebaskan mereka. Ya, entah mau dia pakai apa, bantuan kemanusiaan atau beli senjata untuk pembebasan itu silakan aja lah. Ya, karena geram juga. Ya. Nah, gerakan kemanusiaan global Sumut Flotilla itu salah satu cara strategi ketika foto-foto, video tentang pembantaian, pemusnahan
rakyat Palestina di Gaza itu tidak mempan menembus hati nurani pemimpin dunia. Makanya gerakan ini mencoba menghimpun beberapa komponen dari berbagai negara. Coba kita masuk. Kalau kita diserang, katanya saya mengikuti kebetulan IG-nya Ustadz Ahmad Ardi Salah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau misalnya meninggal, ya sudah. Tapi yang penting bagaimana rakyat Palestina itu bisa bebas seperti Indonesia dulu merdeka. Ada yang salah memahami pernyataan Presiden Prabowo yang katanya mendukung tanpa syarat untuk kita jaga juga Israel. Tetapi kalau kita lihat lengkapnya, kita baru melakukan pengakuan terhadap Israel kalau Palestina diakui kemerdekaannya. Jadi jangan dipotong-potong lah. Jamaah Kopi Ngaji harus cerdas dalam memahami teks secara keseluruhan. Matur nuwun sangat Ustaz. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat kalau pulang kampung ke Jogja, Kulon Progo dekat aja, Kakak bisa memberikan sharing dan mudah-mudahan Ustaz sehat walafiat, bisa panjang umur dan memberikan pencerahan untuk seluruh dunia. Yang matur nuwun sangat. Nah, salah satu caranya ada kota-kota yang yang diedarkan oleh Lazismo WG termasuk aktif untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Monggo seberapa bisanya, dan hari ini seluruh sumbangan Bapak Ibu kita serahkan untuk Lazismo untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Mohon dari saya, jazakallahu khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya katakan jazakumullah khairan atas risalah pencerahan buat kita semuanya. Alhamdulillah, informasi yang luar biasa. Semoga ini pelajaran buat kita. Informasinya jelas, kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang lainnya. Rahmatullah, saya sampaikan infak pada pagi hari ini dari Kopi Ngaji sebesar Rp3.300. Alhamdulillah, dan nanti sampaikan terakhir kita infakkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Semoga barokah semuanya, amin Allahumma amin. Karena kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada simbolis, ada simbolis penyerahan. Insya Allah ada simbolis penyerahan uang besar. Alhamdulillah.